Cek. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Sebelum kita bangkit berdiri, kita berikan tos kiri kanan, berfellowship bersama. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Gong si pacai. Mari sama-sama kita katakan gong si pacai. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa dan kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan di atas segala nama. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga hidup kami. Bahkan Engkau menjadi juru selamat kami Tuhan. Di saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Mari kita bawa setiap hati kita. Kita bawa setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan. Yang menjadi juru selamat kita adalah Yesus sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam lembah kelam apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan, terima kasih. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan. Sedetikku, tak pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu yang paling meriah bagi nama. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah perlindungan-Mu, Mu oh Tuhan. Besar setiamu
bersyukur Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu. Biar pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan besar, bahwa Tuhan ajaib. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan Yesus Juru Selamatku. Biar jemaat saja katakan Yesus Engkau Juru Selamatku. Ku bersyukur Tuhan Engkau menjadi Juru Selamat kami.
Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Biar Tuhan yang selalu menetapkan setiap langkah-langkah kita. Amin. Tuhan menetapkan. Yeay. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yesus baik apabila ia kasih tak sampai tergerak. Sebab Tuhan berubah. Mana
space kita dengan senyuman. Tuhan yang hidup, berkenan kepada apabila tidak akan terletak sampai terletak, sebab Tuhan berubah. Mari kita sama-sama lambaikan tangan kita. Tangannya Yesus, tangannya, oh, sebab Tuhan berubah tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan berubah. Yang percaya Tuhan menopang tangan kita, lambaikan tangannya. Asik. Langkah-langkah yang hidup, apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan berubah. Seperti apa yang dikatakan tadi lagu, tangan Tuhan selalu menopang kita. Saat kita jatuh, tidak akan benar, tidak akan tergeletak. Karena Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Saat kita senang, apalagi senang ya, apalagi senang, Tuhan ada. Saat kita sakit, saat kita sedih, saat kita ada masalah, saat kita terpuruk sekalipun, Tuhan ada di sana. Selalu ada. Dan itu yang luar biasa dari nama Tuhan yang dahsyat itu. Saat kita merasa, aduh Tuhan udah gak kuat lagi ngejalaninnya, tapi ada tangan Tuhan yang selalu menopang. Belum lama ini di childcare saya ada maksudnya ada latihan kebakaran. Lalu satu kali latihan kebakaran, babynya itu langsung jalan karena harus keluar, dan itu berbatu-batu di childcare kami, berbatu-batu. Awalnya mereka happy, anak-anak happy gitu, seneng gitu. Tapi lama-lama karena dia tidak punya alas kaki, karena nggak pakai alas, akhir satu kali dia sakit gitu, sakit. Akhirnya dia minta gendong. Tapi aku di situ malamnya Tuhan kasih satu hal gitu dari ilustrasi itu, dari pengalaman tadi siang gitu. Saat kamu mengalami satu hal yang kelihatannya panik, chaos gitu, tapi kita berjalan awalnya bisa I'm fine, I'm good gitu. Tapi pada satu kali lama-lama Tuhan sakit gitu. Lalu kita help me God. That's our goddess. Kalau melihat dan merasakan itu sampai ini nih, merinding kayaknya. Oh Tuhan, Your name is powerful. Your name is, gak
the season. That's our praise. Covering me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on
biasa di dalam kehidupan kami. Engkau penopang kami Tuhan, Engkau penjaga kami, Engkau adalah gunung batu dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami, dan kami sungguh banget mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Kongsi Fajai, ya. Kongsi Fajai, koko, cici, om. Iya, selamat tahun baru Imlek. Biar kita semua diberkati sehat, penuh sukacita, penuh kelimpahan, penuh berkat Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Apalagi? Ya, penuh dengan kemanisan ya. Baju merah tuh dalam tradisi Imlek melambangkan apa? Sukacita, berkat, kemakmuran gitu ya. Jadi kita turut merayakannya supaya meramaikan suasana, amin. Siap diberkati oleh firman Tuhan, siap dibangun oleh firman Tuhan, siap diteguhkan oleh firman Tuhan. Oh ya, soalnya baterainya kayaknya 50% ya, habis kenyang nih. Oke, hari ini kita akan belajar tentang persembahan yang disukai Tuhan. Ya, hari-hari ini yang banyak memberikan angpau. Nah, ini nih, membawa persembahan taburan-taburan. Biarlah kita memberi dengan sukacita. Tapi biar kita tahu firman ini supaya meneguhkan hati kita kembali untuk tetap semangat memberikan yang terbaik dari hidup kita. Baik berupa tenaga kita, perhatian kita, kasih kita, uang kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun. Biar kita dapat memberikan yang lebih baik lagi, yaitu yang Tuhan suka. Mari kita katakan sama-sama, persembahan yang disukai Tuhan. 1, 2, 3. Iya, kalau ingat persembahan yang disukai Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang teringat itu kira-kira siapa ya? Habel, siapa? Janda miskin. Abraham, Yesus. Luar biasa, esensi banget itu Bang. Hanya perlu dia kok nih. Oke, betul, kita akan belajar salah satunya yaitu Habel ya. Ya, makasih Puspa. Yuk kita baca sama-sama Kejadian 4 ayat 3 sampai 4, 1, 2, 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Nah, cerita ini udah gak asing karena sering kita dengar ya. Kali ini meneguhkan saja bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Kenapa ya? Kita tuh harus tanda tanya gitu, kenapa? Dan Alkitab itu biasanya ada penjelasannya di bagian sisi lain. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 4. Kenapa Tuhan lebih mengindahkan Habel dan persembahannya? Ayat ini menjawab, 1, 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara setelah ia mati. Jadi di sini ada korban yang lebih baik. Nah, untuk persembahan yang disukai Tuhan, kita akan belajar satu persembahan yang lebih baik. Mungkin persembahan-persembahan kita kemarin udah baik. Tapi firman ini biar meneguhkan kita lagi, membawa persembahan yang lebih baik lagi. Karena setiap persembahan kita tuh harusnya fresh bagi Tuhan. Amin. Nggak basi gitu. Karena kita membawa hati yang
sukacita, hati yang tahu bagaimana membawa persembahan yang lebih baik buat Tuhan. Karena waktu kita membawa persembahan kepada seseorang, kita butuh persiapin, betul gak sih? Semakin berharga orang itu, semakin semakin penting orang itu, semakin kita persiapkan hadiah. Ya, bukan berarti orang yang sekitar-sekitar kita nggak penting, enggak. Tapi semakin kita memprioritaskan atau sesuatu yang penting itu, maka kita semakin mempersiapkannya. Demikian Tuhan kita. Kita ingin membawa persembahan yang lebih baik, maka kita persiapkan hati kita, hidup kita. Nah, Habel ini bukan Tuhan pilih kasih sama Habel sama Kain. Tapi Alkitab berkata begini loh, Habel itu perbuatannya benar, makanya dia disukai, persembahannya dia disukai. Dalam Kejadian 4 ayat 4 tadi dikatakan gini nih, Kejadian 4 ayat 4, Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya itu. Jadi yang Tuhan indahkan siapa dulu? Habelnya dulu, baru persembahannya. Ketika kita berkenan banget sama seseorang, ketika kita sayang sama seseorang ya, sayang banget, sebenarnya apa aja yang dia bawa ke kita, kita senang sih, ya kan? Apa aja yang dia bawa, kita senang. Nah Tuhan juga gitu, nggak susah-susah banget nyenengin Tuhan. Nyenengin Tuhan tuh, ayat ini meneguhkan bahwa Tuhan tuh mengindahkan orangnya dulu, senengin orangnya dulu. Jadi apapun yang dia bawa kepada Tuhan, ya Tuhan senang. Bedanya apa sih sama Kain? Yuk kita baca di 1 Yohanes. Satu lagi. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 12. Yuk kita baca lagi 1, 2, 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah di sini tuh dinyatakan bahwa Kain itu perbuatannya jahat. Segala perbuatannya berarti nggak cuma satu ya, biasa gitu loh. Segala perbuatan adiknya benar, berarti Habel terbiasa dengan perbuatan yang benar. Nah kita belajar dong tentunya mencontohi Habel. Jaga ini hidup kita untuk tetap benar. Setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, kita masih tetap harus berbuat benar. Karena ini mempengaruhi persembahan kita kepada Tuhan. Setiap hari kita itu hidup diperhatikan oleh Tuhan. Setiap hari kita hidup membawa persembahan kepada Tuhan. Membawa persembahan kepada Tuhan tuh gak tunggu ibadah. Ibadah itu cuma ekspresi bersama, perayaan kasih Tuhan bersama, komitmen kita berkomunitas bersama. Tapi ketika hari-hari kita di rumah, di pekerjaan, waktu kita lagi sendirian, kita bisa bawa tuh persembahan hidup kita kepada Tuhan tiap hari. Amin. Jadi jangan tunggu ibadah waktu bawa persembahan kepada Tuhan, setiap hari gitu. Nah, kemudian dalam Amsal 21 ayat 3 dikatakan melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Jadi waktu kita hidup dalam kebenaran, hidup melakukan kebenaran, itu lebih dikenan oleh Tuhan daripada segala apapun, barang lah, nyanyian, itu bentuk, itu tetap dihargai Tuhan. Tapi Tuhan lebih kepada melihat hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hatinya Tuhan. Apapun dalam hidup kita sudah ditebus Tuhan, jadi kita ini miliknya Tuhan semuanya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita mesti ingat, hidupku ini milik Tuhan loh. Hari ini aku mau mempersembahkan apa kepada Tuhan. Bangun tidur udah mikir, hari ini aku mau berbuat apa. Hari ini aku mau menciptakan apa dalam hidupku. Hari ini aku mau bangun apa dalam hidupku. Hari ini aku mau memutuskan hidupku mau bagaimana. Mau bawa persembahan seperti apa kepada Tuhan. Nah, ayat ini biar menolong kita melakukan kebenaran, keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Berarti kita tahu ya, essential to God itu yang penting buat Tuhan itu apa? Melakukan kebenaran dan keadilan. Karena kalau kita mau memprioritaskan Tuhan, kita perlu belajar apa sih yang dia suka, apa sih dia nggak suka, apa sih yang dia pentingkan. Apa yang dia pentingkan jadi kepentingan kita. Nah tahun ini GKI Penuai visinya essential to God. Berarti kita harus belajar apa sih yang penting buat Tuhan.
Biar itu juga jadi penting buat aku. Nah, melakukan tuh artinya apa sih? Melakukan tuh artinya perbuatan, menampilkan, menunjukkan dalam perbuatan, menampilkan dalam kelakuan, bertindak, menjalankan, mengerjakan, bahkan mempertahankan. Apa yang tiap-tiap hari kita pertahankan dalam kegiatan kita? Bangun tidur, siap-siap pergi kerja, itu kayak pergi ke medan perang, benar kan? Apalagi kerjanya hadapan sama orang langsung, face to face, hadapan sama anak-anak, sama guru, sama orang tua, hadapan sama customer, sama bos, sama staff. Peperangan banget itu. Kalau kita ketemu orang-orang yang nice, gampang buat kita jadi nice. Kalau kita ketemu orang-orang yang aneh-aneh lah, keras lah, kasar lah, tidak adil, nah di situ tuh. Apakah kita mau mengalir bersama mereka atau kita mau mempertahankan kelakuan kita tetap benar, tetap bersih, tetap adil. Nah, firman ini biar nyantol dalam kita melakukan kebenaran, keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Jadi pilihan-pilihan hidup kita setiap hari itu penting banget untuk memilih melakukan kebenaran dan keadilan, untuk tetap jadi orang benar seperti Habel. Dia melakukan perbuatan benar, maka apapun yang dia bawa kepada Tuhan, Tuhan senang. Tuhan gak milih-milih, oh yang ini bagus, yang itu gak bagus, oh ini emasnya lebih banyak, yang itu cuman perak. Enggak, orang harta emas dan perak punyanya Tuhan. Tuhan gak pakai juga, yang pakai kita gitu. Jadi melakukan kebenaran juga mempunyai arti. Kalau saya boleh mengartikan gini nih, karena kebenaran itu adalah integritas perbuatan baik, tidak munafik, tidak suka menghakimi orang. Itu arti kebenaran. Jadi ketika kita melakukan hal-hal ini, berarti kita melakukan kebenaran. Nah, integritas ini waktu kita percaya Tuhan Yesus enggak otomatis kebentuk dalam hidup kita. Mesti kita yang bentuk, itu tugasnya kita. Tugas siapa, saudara? Iya, tugas kita ngebentuk integritas dalam diri kita. Tugas Tuhan membantu, menyanggupkan, memberi kesanggupan, memberikan dorongan, memberikan semua keinginan-keinginan berbuat baik dan benar. Tugas kita membangun integritas dalam hidup kita. Integritas itu apa sih? Tuh, hati, pikiran, perkataan, perilaku sama. Coba kita bilang ya. Hati, pikiran, perkataan, perilaku sama atau sejalan. 1, 2, 3. Iya. Karena kalau kita boleh jujur sama diri kita ya, tiap hari ya kita boleh jujur, latihan jujur sama diri kita. Hari ini hatiku sama perkataanku sama gak ya? Hari ini pikiranku sama perilakuku sama gak ya? Karena banyak orang ternyata nggak menjagai loh perkataannya sama perilakunya, ternyata nggak sejalan. Apalagi kalau dalam suatu konflik ya, ayo oke, iya gue nggak apa-apa, tapi nangis. Gue nggak apa-apa tapi benci. Gue nggak apa-apa tapi ngambek. Perkataan sama perilaku nggak sejalan. Nah, sedangkan inilah bagian dari kebenaran. Kebenaran itu tuh memiliki integritas. Kebenaran itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kebenaran itu tidak munafik. Munafik apa sih? Munafik apa sih artinya? Hah? Tidak sama, Pak? Bertopeng. Gak sama ya, asli sama pura-pura. Mengasihinya pura-pura, happinessnya bahkan pura-pura. Ini gak lagi ngomongin siapapun nih, ini lagi ngomongin diri saya juga, gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang menentang kebenaran, kita ingat lagi, oh iya ya, aku mau melatih diriku nih melakukan kebenaran. Kebenaran itu harus berintegritas. Kebenaran itu isinya perbuatan baik. Kebenaran itu tidak munafik, gak pura-pura. Kebenaran itu gak suka hakimin orang. Karena ketika kita menghakimi orang, gampang banget kita gak adil. Sedangkan kebenaran dan keadilan itu paket, nempel. Nah, biarlah seminggu ke depan ini kita meneguhkan hati kita untuk terus melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran kalau boleh diartikan seperti saya berkomitmen mempertahankan kebenaran itu saya buat.
Dalam ayat Amsal 11 ayat 20 berkata, God can't stand deceiver, but oh how he realizes integrity. Tuhan itu senang banget sama orang yang berintegritas. Tuhan tuh mempertahankan orang-orang yang berintegritas. Jadi integritas buat Tuhan penting. Jadi yang penting buat Tuhan apa? Integritas. Jadi kalau itu penting buat Tuhan, buat saya juga harus penting. Karena orang yang berintegritas itu benar-benar diperhatikan Tuhan, bahkan dihormati oleh manusia. Ada ingat beberapa orang dalam hidup kita yang punya integritas tinggi? Ingat? Punya? Orang-orang dalam hidup kita yang kita tahu bahwa dia tuh memang berintegritas orangnya. Menurut kalian respect gak sama orang itu? Respect, karena Alkitab berkata orang yang berintegritas tuh dihormati manusia. Itu akibat dari integritas. Kita gak usah cari-cari hormat. Ketika kita berintegritas, hormat itu datang kepada kita. Karena firman Tuhan juga sudah mengatakannya bahwa orang berintegritas itu akan dihormati manusia. Jadi pengen ya hari-hari ke depan kita akan lebih lagi melatih diri kita membangun integritas. Integritas itu hati, pikiran, perkataan, perbuatan sejalan. Sama. Jadi kalau kita bilang ayo oke, yes I'm okay, berarti dalamnya emang oke. Gitu. Senang nggak? Senang. Ekspresi senang kita di wajah tuh sama yang di dalam nih, cerminannya sama. Gitu. Karena banyak orang tuh senang di luar tapi pulang nggak senang, kasihan, capek. Jadi kalau dalam sama di luar sama, itu hidup tuh ringan deh, enak, nggak bawa beban gitu. Nah, kemudian ini apa ya, nggak jelas. Ya, melakukan kebenaran artinya berkomitmen mempertahankan, menampilkan kebenaran dan keadilan dalam perilaku kita. Jadi mari kita lebih lagi melakukan kebenaran karena itu lebih dikenan daripada korban. Lalu selanjutnya persembahan yang lebih banyak. Kalau tadi Habel persembahan yang lebih baik. Yang ini persembahan yang lebih banyak tadi tuh, janda miskin. Bu Iin bilang contohnya janda miskin, bener banget. Inilah kisah janda miskin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nextnya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi ternyata gak cuman orang-orang yang punya lebih yang bisa memberi, bahkan orang yang miskin, janda yang miskin bisa memberi. Dan bahkan dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang bilang dia memberi lebih banyak daripada orang-orang lain, daripada orang-orang kaya yang memberi. Kenapa? Karena Tuhan lihat dari sampai kesungguhan hatinya, kerelaan dia memberi, keinginan kerinduan dia ikut memberi, kesanggupan hatinya yang besar untuk sanggup memberi. Jadi janda ini memberi dari hati yang sanggup. Katakan hati yang sanggup. Sanggup apa? Memberi. Hari-hari ini krisis ekonomi ya, semua orang struggling banget, interest naik, pekerjaan nyarinya tambah susah, gaji makin ditekan, kerja lebih panjang. Kerja lebih panjang berarti waktu lebih banyak, habis, terkuras, tenaga lebih habis, terkuras, mood lebih habis, terkuras, keinginan-keinginan tuh di luar-luar yang pekerjaan kita udah lebih menurun interestnya. Nah, tapi karena kita tahu, wah gak boleh nih hidup gue cuma habis buat kerja doang. Kita harus mulai tuh memaintain, memanage hidup kita untuk bisa melakukan tetap kegiatan-kegiatan yang berkenan kepada Tuhan. Tetap baik, tetap manis, tetap sukacita dimanapun kita berada. Walaupun badan capek, walaupun uang tipis,
kerjanya banyak, yang dibayar banyak, sisanya dikit, masih lagi gereja suruh memberi, masih lagi nanti mau ada retreat, masih lagi nanti host ada program 10, 20, masih lagi suruh nabur, udah ada perpuluhan, masih lagi persembahan, misi lagi. Aduh, hidup gua aja pas-pas masih mau hidupin orang lain lagi gitu. Tapi kalau Tuhan mengatakan untuk kita belajar menabur, masa Tuhan gak beri kesanggupan? Tinggal kita mau nggak gitu ya. Kalau kita nggak punya kesanggupannya nggak apa-apa, minta sama Tuhan. Tuhan, aku nggak sanggup memberi nih, aku mau minta sama Tuhan hati yang sanggup. Tuhan, aku mau memberi dengan hati yang sanggup, daripada kita ngasih banyak tapi lepasinnya susah banget gitu. Mikir, pulang mikir, tadi gua kebanyakan tuh kayaknya ngasih itu. Nyesel gua tadi itu. Nah, sedangkan janda miskin ini cuma memberi 1 duit. Murah banget, dikit banget, tapi Tuhan bilang dia memberi lebih banyak. Nah, hari-hari ini ke depan Imlek banyak ngasih angpau. Ya. Hati nih mesti ditetapkan, hati yang sanggup. Hati yang bersuka cita gitu. Kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Caranya minta sama Tuhan kesanggupan. Tuhan, aku minta kesanggupan. Tuhan, aku minta. Mau nabur $20 dibagi sekoin $1 pun, kalau itu dengan hati yang sanggup penuh sukacita, Tuhan bisa bilang bahwa dia memberi lebih banyak. Ya kan? Karena janda miskin ini enggak punya. Orang ini seluruh nafkahnya, 2 peser itu seluruh nafkahnya. Tapi Tuhan bilang dia memberi lebih banyak. Nah, besok-besok nih, wes yang anak muda happy nih. Yang memberi penuh sukacita, yang terima apalagi ya. Nah, ayo kita seminggu ke depan kita latihan ayat firman Tuhan. Aku mau memberi lebih banyak. Nggak cuma janda miskin ini doang, aku juga mau memberi lebih banyak. Yaitu dari hati yang sanggup, hati yang rela, hati yang ngerti banget bahwa Tuhan nggak pernah berutang. Kita juga motivasinya murni waktu ngasih, tulus. Hati yang tulus itu diperhatikan Tuhan. Seperti hati yang berintegritas tadi. Hati yang integritas itu hati yang tulus. Nggak ada udang di balik bakwan. Pokoknya bersih, dari yang dalam sampai yang keluar sama. Lalu ketiga, ini tadi apa? Sebelumnya Puspa lupa. Persembahan yang lebih banyak Tuhan memberi. Tuhan menilai dari kasih, pengabdian, dan pengorbanan yang terkandung dalam persembahan itu. Oke. Nah, yang ketiga adalah persembahan yang benar. 3 aja ya. Susah ingatnya kalau banyak. 3 aja, karena masih ada yang lain gitu. Tadi ada Abraham aja belum diceritakan. 3 aja. Persembahan yang benar nih ada dalam Roma. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita pengen banget nih. Ternyata persembahan yang benar itu mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan. Makanya nggak bisa hidup benar kompromi sama dosa, karena itu nggak kudus. Bikin kita nggak kudus. Mau hidup benar, mau memberikan persembahan yang hidup, tapi nggak ada rasa dalam memberikan persembahan. Kita melayani ini tiap minggu nih, main keyboard, main drum, main bass. Tiap minggu udah berapa puluh tahun main keyboard di gereja tiap minggu. 25 tahun, bayangin tiap minggu loh, kali 52 itu kalau seminggu sekali. Main gitar berapa tahun? Berapa puluh tahun? 30 tahun, berat. Fendi yang di ujung sana, yang lagi seger-segernya melayani musik di ibadah 51. Berapa tahun? 3 tahun. Lama katanya, sampai nggak terhitung tahunnya. Jangan-jangan yang beruban ini. Lama. Itu bisa mati rasa nggak waktu main? Bisa banget ya. Udah hafal. Tuhan menetapkan, kuncinya merong aja jadi nih, ya kan? Bahkan sambil setengah tidur aja pokoknya orang bisa nyanyi lah, ngikutin gitu kan. Mati rasa, nggak hidup gitu.
Tapi kita mau, walaupun tiap minggu, tapi kita nggak kebablasan sama yang namanya rutinitas. Setiap minggu, setiap ibadah yang kita persembahkan fresh. Main musiknya waktu kapalan udah hafal setengah mati pun, tapi hari ini tetap mainnya fresh karena kita memasukkan hati kita, kasih kita, pengabdian kita di dalamnya. Itu menjadi persembahan yang fresh, hidup dan berkenan. Berkenan karena apa? Ya karena kita mau terus hidup, berusaha terus untuk hidup dalam kasih Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Jadi seluruh hidup dari ujung kepala sampai ujung kaki ini jadikan persembahan bagi Tuhan setiap hari. Nah, jadi kita bawa 3 senjata buat esok-esok hari, bahwa persembahan ke depan akan menjadi persembahan yang lebih baik, lebih banyak, persembahan yang benar. Amin. Bagaimana caranya kita bisa memberikan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan? Caranya bagaimana? Sedangkan hidup ini monoton tiap hari aja, begitu-begitu aja kerja, udah 10 tahun, 20 tahun di tempat yang sama, ketemu orang yang sama, melakukan hal yang sama. Bagaimana caranya kita bisa tetap memberikan persembahan yang hidup, yang fresh itu? Ayat itu, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Yang bikin fresh itu adalah yang di sini nih berubah. Yang di sini diupdate terus cara berpikir, cara berpandang kita, prinsip hidup kita. Bahkan ada prinsip-prinsip hidup kita yang baik banget loh. Tapi sejalan waktu itu harus berubah, harus dipecahkan, di-replace dengan prinsip yang lebih baik. Banyak. Mau contoh? Contoh paling gampang ya. Tidak boleh buang makanan. Boleh dong? Ya? Makan jangan disisain. Benar ya? Setuju nggak itu baik? Tapi pada titik tertentu kamu nggak bisa lagi pakai prinsip itu. Kenapa? Karena badannya sudah terlalu gemuk. Tidak bisa lagi menyelamatkan makanan yang ada di meja, yang orang-orang pesan dengan seenaknya, lalu makan secukupnya dan disisakan dan kemudian disodorkan. Habisin anak muda. Anak muda suka jadi korban, tapi mereka senang karena mereka masih muda. Ketika mereka beranjak umur kepala 30-an, 40-an, walaupun mereka senang, akan ada yang nyetopin, ada polisinya. Karena prinsip itu sudah tidak baik lagi untuk mereka di umur segitu. Benar? Maaf lo ya, yang punya prinsip ini banyak di sini, maaf. Yang di online pun pasti ada, maaf ya. Jadi ada prinsip-prinsip dalam hidup kita yang memang baik, tapi pada season tertentu udah harus dipalu, dipecahin, digantikan dengan yang lebih baik. Dan ketika kita mengubah paradigma kita, cara berpikir kita seturut yang firman Tuhan kita renungkan, yang firman Tuhan terus dibukakan remahnya kepada kita, itu terus replace, masuk dalam pikiran kita, menguasai sistem pemikiran kita, menguasai cara kita menilai, memimpin kita dalam memilih sesuatu, pilihan bertindak apa. Itulah yang membuat kita menjadi sanggup membawa persembahan yang benar. Karena hidup kita mengalami pembaharuan budi. Jadi pembaharuan budi itu penting banget. Gak akan bisa mengalami pembaharuan budi kalau kita gak mau belajar. Karena orang maksain ngajarin kita gak mau belajar juga percuma. Tapi gak ada orang ngajarin kita juga gak mau belajar lebih habis lagi. Jadi boleh katakan kepada sebelah kita, belajar, ayo belajar. Belajar apa? Ya, belajar apa? Belajar firman Tuhan, belajar upgrade skillmu, upgrade pengetahuan tentang firman Tuhan. Karena kita makin belajar firman Tuhan, harusnya kita makin mengenal Tuhan. Makin mengenal Tuhan, harusnya kita makin tahu apa yang penting buat Tuhan. Makin tahu apa yang penting buat Tuhan, makin kita bisa membawa persembahan yang lebih baik, lebih banyak, dan persembahan yang benar. Itu semua circle. Jadi jangan jemu-jemu, jangan bosen-bosen mengulik firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Kayak orang gak ada kerjaan, renungin siang dan malam. Tapi orang yang gak punya gaya hidup itu yang akan bikin merenungkan siang dan malam firman Tuhan itu jadi beban. Tapi untuk orang yang menjadikan gaya hidup itu gak beban lagi, itu udah otomatis di sini cara kerja, ya kan?
Jadi mari kita latihan, melatih tubuh ini untuk melakukan kebenaran, melatih tubuh ini untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan, melatih pikiran untuk di-upgrade oleh Tuhan. Karena Tuhan mau bawa kita semakin naik dan gak menjadi turun. Kalau kita dibawa naik banget tapi kita gak siap, kasihan. Nanti kalau jatuh, sakit, kecewa, maka Tuhan pengen bawa kita firm naiknya, firm. Karena dia tahu, ketika naik next level, ada masalah baru di level itu yang perlu kita pelajari, kita taklukkan. Terutama diri kita, penempatan diri kita ketika naik level, next level, ada masalah yang lebih berat, ada tantangan yang lebih berat, bahkan ada musuh yang lebih berat dari musuh sebelumnya. Tuhan pengen kita upgrade dengan tetap pakai cara Tuhan, tidak melenceng dari firman Tuhan. Banyak orang ingin berbuat baik dan berbuat baik, tapi tidak dalam kebenaran. Tapi kalau kita udah berbuat baik, tetap dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, itulah persembahan yang berkenan di hatinya Tuhan. Jadi siang ini cuma mau ingetin kita, persembahan yang disukai Tuhan ada 3. 1, persembahan yang lebih baik. 2, persembahan lebih banyak. 3, persembahan yang benar, sedap. Mari pemain musik, saya undang. Hari-hari ini, ayo kita latihan. Saya punya kesaksian di dalam pelayanan tim tari ya. Dalam pelayanan tim tari, nari udah 10 tahun di tim tari dengan anggota tim tari yang 99% sama. Kadang-kadang ada ya kita dalam tim, gampang lah gitu, gampang lah. Mau nari ya, iya gampang lah. Akhirnya bawa diri dengan gampang lah gitu ya. Yang orang dewasa kan jarang nari ya, jarang mengupgrade diri dalam skill. Skillnya bukan tambah naik tapi tambah turun. Di otak banyak kreasi, nanti mau gerakan ini ke kanan muter 3 kali loncat gitu ya. Badannya sanggup nggak? Badannya nggak sanggup, nggak latihan soalnya. Pada suatu kali dengan pikiran yang banyak menghafal gerakan, udah mau ibadah nih, udah mau ibadah. Satu anggota datang bawa badan, tidak bawa skill. Kali itu membuat saya, hari itu membuat saya bilang gini, ya udahlah kamu nanti ini sendirilah ya, saya sendiri kamu sendiri, kita jalan masing-masing gitu, gampang kan? Saya nggak bebanin dia nggak bebanin saya gitu kan? Yang penting ibadah jalan dulu deh gitu, masing-masing membawa persembahannya sendiri-sendiri gitu, dengan skill yang ada, jadi nggak nambahin beban pikiran. Tapi sebelum ibadah kan ada 3 menit sampai 5 menit doa tuh tadi di mimbar ya. Saya ikut doa dong. Saya bilang gini, Tuhan, tolong kami untuk membawa persembahan yang berkenan di hatimu ya Tuhan. Kami sebagai tim. Tuhan tiba-tiba gini, gitu. Aku lebih berkenan dengan belas kasihan daripada korban. Hah? Tuhan, males Tuhan. Males. Susah ini orang Tuhan tuh dibimbing. Kalau gerakan normalku saja dia nggak bisa ngikutin. Sedangkan aku sudah mempersiapkan diri, aku udah latihan gaya baru Tuhan. Pengen dong ditampilin. Udah latihan gerakan baru, pengen banget ditampilin. Tapi nggak mungkin ini orang bisa ngikutin Tuhan gitu. Tapi Tuhan tetap dalam sepersekian second ayat itu muncul dan sekali aja Tuhan nggak ngulang. Tapi dalam hati gini, aduh, mau kehendakku atau kehendak Tuhan nih ya? Mau senengnya aku apa senengnya Tuhan ya? Daging sih, ya ampun, gue udah latihan, udah persiapin diri, masa gak dimunculin? Nari juga cuma sebulan sekali, 1 lagu lagi mintanya gitu kan? Sayang banget. Tapi kalau ini aku lakukan, gak berkenan buat Tuhan, buat apa? Nah, kembali itu prioritas. Prioritas itu penting banget peranannya dalam ini, dalam pemikiran. Prioritasnya siapa? Prioritasnya apa? Tuhan. Terus aku bilang gini, buru-buru kan, dealingnya gak lama dong waktu nyembah itu. Oke Tuhan,
belas kasihan lebih penting ya Tuhan. Oke. Tadi aku udah bilang dia nari sendiri. Tapi kali ini aku akan berubah Tuhan. Aku akan nari sama dia dengan gerakan yang super sederhana dan pelan. Yang penting Tuhan senang, yang penting Tuhan janji Tuhan senang, bukan gerakannya, tapi sikap hatinya dan sikap perbuatannya. Aku putusin. Setelah amin ibadah mulai, aku bilang, nanti lagu ini kita nari bareng ya. Aku yang mimpin. Greget memang waktu nari, tapi prioritas itu lebih penting. Siapa sih yang lebih penting disukain saat itu? Tuhan atau saya? Siapa yang lebih penting dipuaskan? Keinginan saya atau keinginan Tuhan? Nah, kita dalam tim juga gini. Apalagi kadang-kadang tuh ada tim anak-anak, tim yang baru-baru belajar. Saya percaya yang udah expert, yang udah puluhan tahun main musik, pasti enggak. Greget banget deh. Bisa mainnya skillnya segini, turun segini, berminggu-minggu lagi. Tapi ingat, bukan apa yang kita bentuk, yang kita bawa itu yang lebih penting. Yang lebih penting tuh kitanya. Belas kasihan yang kita punya sama tim, sama community. Belas kasihan yang kita punya, kasih setia yang kita punya sama orang-orang yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Enggak cuma di gereja, di tempat kerja. Siapa sih yang gak mau nyenengin bos? Nyenengin bos itu tuh susah-susah gampang. Manis-manis mulut aja di depan dia juga seneng. Tapi kalau manis mulutnya kita nggak selaras dengan apa yang di sini, nggak selaras dengan perbuatan kita, itu mengkhianati integritas. Siapa yang lebih suka? Yang lebih penting kita sukakan. Kalau kita lebih pentingin Tuhan, bos kita juga lihat hasil kerja kita. Kalau bagus, masa iya dia nggak suka? Kalau kita ketemu bos lalim, bos yang kejam dalam perkataan, ya nggak seumur hidup lah kita kerja sama dia. Pikir aja, pokoknya selama gua kerja sama dia, mau berapa lama itu, aku akan tetap memilih melakukan yang benar dan adil. Aku akan tetap melakukan pekerjaan dalam integritas, karena itu lebih dikenan Tuhan. Dan kalau kita sudah dikenan Tuhan, kita orang berintegritas, Alkitab berkata dihormati manusia. Bahkan musuh kita pun Tuhan damaikan. Prioritas itu penting. Prioritas kita adalah membawa persembahan yang lebih baik, lebih banyak persembahan yang benar. Mari kita sembah Tuhan. Saya undang singer, ayo kita naik bawa persembahan ini, jadikan doa-doa kita. Ini adalah langkah kita ke depan yang akan kita putuskan. Ku bawa kepadamu. Ku
jemaat Filipi. Ada satu firman Tuhan, janji Tuhan yang kita pakai setiap waktu, yaitu Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya. Itu diberikan kepada jemaat Filipi. Padahal jemaat Filipi itu gak kaya loh. Mereka gak kaya, mereka bukan orang-orang kaya, tapi mereka punya hati yang kaya, hati yang mau memberi, hati yang mau melepaskan berkat bagi sama orang lain. Dan bagi Tuhan tuh kaya. Maka janji itu diberikan kepada jemaat Filipi, bahwa Paulus berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Enggak, jumlah yang kita punya itu seberapapun itu Tuhan berikan kemampuan buat kita manage. Kekuatan kita mengasihi itu terbatas, tapi dengan yang ada terbatas itu Tuhan kasih kita kemampuan manage, bagikan. Dan disitulah setiap apa yang kita berikan dari hidup kita kepada siapapun, kepada apapun, dari hati yang sama dengan perbuatan, dari pikiran yang setuju dengan perbuatan, integritas, kebenaran, keadilan, itulah menjadi persembahan yang lebih baik, lebih benar, dan lebih banyak. Mari kita pujikan dan kita berdoa sama-sama. Singer nyanyikan lagu ini, jemaat, engkau berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang sanggup, berikan aku hati yang berantusias, membawa persembahan yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih persembahan yang benar. Mari kita katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumnya sejati di hadapan tatamu, Yesus terimalah korban syukur ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sungguh firman-Mu lagi dan lagi meneguhkan kami Tuhan. Firman-Mu tidak pernah stuck Tuhan, untuk bisa meneguhkan kami kembali untuk hidupi kebenaran-Mu. Kemengertian demi pengertian, wahyu demi wahyu, rema demi rema, selalu Kau punya Tuhan untuk mengubah paradigma kami, mengupdate-nya, mengupgrade-nya Tuhan untuk lebih baik lagi. Bapak, ini hidup kami persembahkan kepadamu, berkarya, beracara, bangun di dalam diri kami kebenaran-Mu Tuhan. Dan itu yang akan kami latih kepada daging kami, kepada tubuh kami untuk mengerjakannya. Kami mau berkomitmen mempertahankan kebenaran dan keadilan untuk kami kerjakan sehari-harinya, karena kami tahu setiap hari itu kami berkelakuan. Dan kelakuan-kelakuan kami setiap hari itu mau kami jadikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, integritas dibangun dalam diri kami. Kami telah mendengar firman-Mu, firman-Mu pasti bekerja dalam kami dan sampai menghasilkan buah-buah kebenaran. Itu kami terima dengan iman urapi para anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Semua kami Bapak untuk sanggup menjadi pelaku-pelaku firman dan melakukannya dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih semuanya. Shalom, terima kasih untuk Pastor Nuraini. Siapa yang terberkati siang hari ini? Amin ya, kita semuanya dapat remind dari Bu Nur ya untuk melakukan persembahan-persembahan yang lebih baik lagi. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa news yang mau saya sampaikan. Pertama, ibadah JKM Menuai akan kita kembali on-site di 9 Maret di hari Sabtu minggu kedua ya. Jadi kita sama-sama blok 9 Maret
Sabtu minggu kedua. Dan seperti biasa tetap ada ibadah JKI Benuai secara online. Secara online kita upload di JKI Jire TV YouTube ya. Jadi setiap minggu keempat dapat dilihat di JKI Jire TV. Dan juga kita ada pengumuman, kita akan ada retret di Easter, di Paskah. Kita retret, mari kita sama-sama blok tanggalnya di tanggal 29 Maret sampai 1 April ya. Jadi Good Friday di Jumat Agung itu, di Friday, Saturday, Sunday, and Monday kita check out. Jadi kita nginep 3 malam, kita sama-sama blok, kita ikut kesempatan ini, jangan sampai kita hilang ya, kita jangan sampai kehilangan berkatnya. Bersama Pastor Ruby Ong ya. Nanti untuk tempat dan biayanya kita akan beritakan selanjutnya. Mari kita sama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik kita. Seperti biasa sebelum kita memberi, ada ayat di amplop persembahan kita, mari bisa kita baca sama-sama supaya kita bisa memberikan persembahan yang benar. Ini ayatnya bagus banget nih ya. Mari sama-sama kita baca 3, 2, 1. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak Tuhan Yesus yang baik, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, bahwa kami lebih dalam lagi ya Bapak dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami ambil Tuhan. Bapak terima kasih untuk firman-Mu hari ini, kebenaran firman-Mu, sambutkan kami ya Bapak untuk memberi lebih-lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kini saatnya kami mau memberi persembahan. Kiranya Engkau Bapak yang memberkati tangan-tangan memberi persembahan perpuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami ya Bapak. Kami mau bawa dalam hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Silakan memberi. Terima kasih Mas untuk firman yang sungguh luar biasa memberkati kita semua. Saya ada cerita sedikit. Waktu saya diskus sama Bapak, Pak siapa nih yang khotbah? Saya ditunjuk Pastor Benny. Tapi di perjalanan ke Wisma Peri, kayak kita berempat tuh. Saya waktu itu ngomongin, dah kasih nih Ibu Nur aja katanya khotbah. Dan kita tahu bahwa firman yang kita dengar pada hari ini, bahwa essential juga bahwa kita di tahun ini diberikan apa? Untuk persembahan apa? Yang terbaik. Tuhan gak lihat loh seberapa banyak yang kita berikan, seberapa besar yang kita berikan. Contohnya apa? Janda miskin. Saya ada pertanyaan, menurut saudara, orang yang diberkati, contohnya seperti apa? Peri kalau boleh tahu, ciri orang yang diberkati apa, Fer? Mensyukuri segala hal yang kita miliki. Satu lagi mungkin, menurut bukan Yanti, menurut Yanti apa Yanti? Kita akan belajar tentang persembahan yang terbaik, persembahan yang layak. Dan menurut Yanti, apa sih ciri orang yang diberkati? Mempunyai banyak uang, mempunyai banyak rumah,
Apa Yanti? Memiliki banyak perusahaan. Dan saya di kita berkata seperti ini. Ciri orang yang diberkati Tuhan bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, seberapa banyak kekayaan yang Anda miliki, tetapi seberapa orang yang di sekeliling Anda merasakan impact dari berkat itu. Itulah ciri orang Kristen yang diberkati. Itulah hidup orang Kristen yang diberkati. Kita nggak punya banyak uang, tapi orang merasakan bahwa di sekeliling, di dekat kita tuh terasa, orang ini humble, orang ini misalnya kita lihat, orang ini baik. Kenapa? Di kekristenan itu nggak dinilai berapa banyak yang kita miliki, enggak, tapi seberapa besar impact di dalam hidup kita untuk orang lain. Itulah kekristenan. Dan kita tahu bahwa JKI Penuai di tahun ini sama-sama kita belajar firman Tuhan, bahwa di bulan Februari ini kita mendapatkan seberapa besar persembahan yang akan kita berikan, seberapa besar persembahan yang layak untuk Tuhan. Itu dinilai dari apa? Dari hati kita. Biarlah di tahun ini kita belajar bersama-sama seberapa besar kita percayakan Tuhan, seberapa besar iman kita pertaruhkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan gak melihat nilai yang saya bilang, tapi Tuhan melihat hati kita. Mari kita sama-sama di JKI Penuai ini, kita bawa hidup kita bawa hati kita untuk melayani Tuhan lebih lagi. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah. Kita nyanyikan sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agukan Yesus Raja. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama berada di tempat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas sepanjang tahun ini Tuhan, Kau menyertai kehidupan kami Bapa. Kau kuatkan kehidupan kami Tuhan, Kau melindungi kehidupan kami Bapa. Kami percaya Bapa, hanya nama-Mu saja Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Terpujilah di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Biarlah hamba juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang berhalangan hadir pada hari ini Tuhan. Kau sertai Tuhan kehidupannya Bapa. Biarlah di bulan yang akan datang Tuhan, biar mereka bersama-sama dengan kami Tuhan untuk bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan Kau angkat Tuhan. Karena kami tahu Kau Allah yang sanggup Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan Tuhan, memberikan kami sukacita yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas siang hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, bahwa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persetujuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang sama-sama kita katakan amin. Amin.